도둑 씨, 도사면 도사답게 도나 닦으세요. Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Dalam video kali ini akan membahas film yang berjudul Alienoid, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Choi Dong-hoon, dibintangi oleh Ryo Jong-yeol sebagai Mureuk, Kim Woo-bin sebagai God Tato Thunder, Kim Tae-rin sebagai Yin-an, So Ji-sub sebagai Moon Do-seok, Yum Jung-ah sebagai Hok-seol, Jo Woo-jin sebagai Chung-won. Menceritakan God dan Thunder yang bertugas menjaga para tahanan alien yang berada di otak manusia. Saat di masa lalu, setelah mengalahkan alien yang lepas, mereka menemukan bayi perempuan yang kemudian mereka bawa ke masa depan dan dirawat. Bayi itu bernama Ian. Di tahun 2022, datanglah pesawat alien yang berencana membebaskan salah satu alien yang ditahan. God dan Thunder berusaha mengagalkan rencana alien itu. Pada akhirnya, alien itu yang bernama pengendali dapat dibebaskan. God, Thunder, dan Ian yang sedang menghadapi pengendali pergi ke masa lalu. Di masa lalu, God dan Thunder dikalahkan oleh pengendali dan pengendali mengalami luka parah. Sedangkan Ian jatuh ke danau. Sudah sejak lama alien mengurung para penjahat di tubuh manusia. Namun manusia tidak menyadarinya. Alien yang bisa keluar masuk semaunya disebut Paro. Tahanan alien sudah ada melintasi ruang dan waktu. God dan Thunder bertugas mengurus mereka. Sejauh ini ada 7 Paro yang lolos dan semuanya bisa diamankan. Pada tahun 1380, ada alien sedang menyerang desa. Tentara yang ada tidak mampu melawannya. Tiba-tiba salah satu tentara melihat langit terbuka dan muncul sebuah mobil. Mobil itu milik God dan Thunder. Thunder kemudian mengidentifikasi manusia itu. Hasilnya adalah kasus nomor 78247, korban manusia sudah banyak. God kemudian mengejar alien itu. Tiba-tiba alien itu kembali ke tubuh manusianya dan mencoba menyerang God. Namun God terlebih dahulu mengekstraknya dan membuat manusia itu tersadar. Setelah itu, manusia itu meminta untuk menolong bayinya yang sebelum meninggal. Setelah selesai menangkap alien itu, mereka kemudian kembali. Namun mereka berdebat soal bayi itu akan dibawa atau tidak. God menyuruh untuk ditinggalkan saja. Setelah itu mereka kembali ke tahun 2012 dan memasukkan alien itu ke tempat penyimpanan. God tiba-tiba mendengar suara bayi yang ternyata Thunder membawa bayi itu. Kemudian mereka memutuskan untuk merawat bayi itu. Berpindah ke tahun 1391. Mureuk sedang menunjukkan kehebatannya di hadapan warga. Ia bisa memanggil angin, sampai ia sempat berkata kalau kebal dengan cedera. Sewaktu akan menunjukkan, tanpa sepengetahuannya seorang ibu menusuk kakinya dengan pisau. Walaupun sakit, Mureuk mencoba menahannya. Ibu yang menusuk itu ketakutan. Dari kejauhan ada warga yang berteriak ada pencuri di desa. Dengan kaki yang terluka, Mureuk mengejar pencuri itu. Saat sedang menghadapi pencuri itu, muncul 2 orang dan menyerang Mureuk dengan kekuatan angin. Mureuk sempat tidak berdaya. Mureuk kemudian mengeluarkan kucing dari dalam kipasnya. Kucing itu menjadi manusia dan bertarung dengan salah satunya. Mureuk mencoba meniru kekuatan angin milik lawannya dan membuat lawannya kalah. Setelah itu mereka membawa pergi para pencuri itu ke kurungan. Di tempat itu Mureuk mencari-cari target lagi, sampai ia menemukan selebaran dengan hadiah yang cukup tinggi. Barang yang dia cari adalah sebuah pisau. Tiba-tiba Mureuk seperti mempunyai penglihatan masa lalu. Untuk mengetahui informasi tentang pisau itu, mereka memutuskan untuk menemui Doktrun yang merupakan ayah dari Mureuk. Dengan membawa arak dan makanan, mereka pergi ke penjara di mana Doktrun berada. Sambil bersedih dan memeluk penjaga, Mureuk mengambil kunci dan kekuatannya. Kemudian masuk menemui Doktrun. Awalnya ia tidak mau memberi informasi tentang pisau itu, namun setelah Mureuk memperlihatkan kuncinya, akhirnya Doktrun menceritakan soal pisau itu. Pisau itu merupakan artefak yang berharga. 있더란 말이야. 처음엔 파기 받았는데, 어휴. Dokter juga memberitahu kalau pisau itu dimiliki seseorang yang memiliki usaha bernama Bionangjung. Setelah mengetahuinya, Mureuk dan 2 rekannya yang bernama Wu Wang dan Jua Wang pergi mencari tempat itu.
Saat mereka beristirahat, Wo dan Juang melihat seseorang yang mencurigakan. Tak lama mereka sampai di Byeonanjung. Di sana, Moreok bertemu dengan seseorang yang menanyakan soal harga kipasnya. Namun Moreok tidak menjual kipas itu karena itu merupakan pusaka yang tidak ternilai. Orang itu dengan santai mengatakan, bagaimana mungkin itu pusaka bila kau mencurinya. Tidak terima dituduh pencuri, Moreok ingin menyerang orang itu, namun datang orang lain yang akan menangkapnya. Dengan mudah Moreok melemparkan orang itu. Orang tua tadi menggunakan kekuatannya untuk menangkapnya. Karena hal itu Moreok mengetahui kalau itu hakim. Ia kemudian mengeluarkan jurusnya, namun sebelum dilancarkan hakim itu menyentuh jidatnya dan membuat Moreok tidak bisa mengeluarkan sejurusnya. Dengan satu dorongan Moreok jatuh ke belakang. Setelah itu hakim pergi meninggalkannya. Moreok kemudian ditolong oleh kedua rekannya. Rekan Moreok seperti melihat Doktrun kemudian mengejarnya. Hakim sedang bertemu dengan seorang alien yang ingin mengambil pisau itu. Pisau itu dibuang oleh hakim yang sedang terluka. Moreok melihat hakim itu, tak lama hakim itu meninggal. Pisau yang jatuh tadi dibawa oleh Doktrun dan dikejar oleh alien. Melihat itu, Moreok juga ikut mengejarnya. Saat alien itu hampir menangkap Doktrun, Moreok menyerang alien itu dengan jurus anginnya. Moreok menolong Doktrun, tiba-tiba tentakel alien itu menangkap Moreok. Ia menyuruh Doktrun lari. Moreok dilempar sana-sini dan dibanting ke tanah. Ia langsung berdiri dan kembali mengejar alien itu. Setelah mendapat banyak pukulan, Moreok pingsan sampai malam dan ditemukan oleh dua rekannya. Setelah sadar, dari lubang di tembok mereka melihat seperti batu yang bercahaya. Mereka mendekati dan melihatnya, namun mereka tidak tahu apa itu. Mereka juga melihat orang di seberang dengan baju merah yang kemudian lari. Berpindah ke tahun 2022, Guat sedang ke sekolah Hian. Ia adalah bayi yang kuat dan Thunder bawa. Bu guru memperlihatkan sebuah rekaman yang berisi Ian mengatakan bahwa ayahnya seorang cyborg. Dan ia sering bermain dengan otak Ian. Setelah keluar dari sekolah, Guat meminta Thunder menghapus rekaman tadi. Setelah itu, Guat pulang bersama Ian. Sebelum turun dari mobil, ia menyalakan HP-nya dan meninggalkannya di mobil. Dari dalam, ia mendengar pembicaraan Guat dan Thunder. Saat malam, Hian ingin mengambil HP yang ada di mobil. Saat ia mengambilnya, tanpa sengaja dashboard terbuka dan ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Hian berusaha menyentuhnya, namun oleh Thunder dicegah, dan Thunder menampakkan dirinya. Thunder berubah ke bentuk manusia. Hian dan Thunder berbincang-bincang soal asal Thunder. Thunder juga memperlihatkan planet ia berasal. Saat Hian bertanya tentang siapa dan di mana implementasinya, setelah menjawab diadakan di rumah sakit, Thunder kembali ke bentuk aslinya dan meminta Ian keluar dari mobil karena ayahnya datang. Sebelum pergi, Ian bertanya dari mana dia berasal. Thunder menjawab 646 tahun yang lalu. Thunder juga meminta untuk melupakan soal rumah sakit itu. Hari berikutnya, Ian pergi ke rumah sakit yang dikatakan oleh Thunder kemarin. Ia di sana merekam apapun yang terlihat. Tanpa sengaja ia juga menabrak seorang polisi yang tangannya terluka. Setelah itu Ian kembali melanjutkan merekamnya. Tiba-tiba orang-orang pada melihat ke langit yang ternyata ada pesawat alien yang tertutup awan. Dari pesawat alien itu muncul benda kecil dan masuk ke rumah sakit. Benda itu kemudian menjadi besar dan mengeluarkan banyak tentakel dan menyerang semua orang yang ada di situ. Polisi yang tadi pun ikut terkena. Guat datang dan melihat Ian. Melihat ayahnya, Ian kemudian berlari dan pergi dari rumah sakit itu. Tak lama, tentakel itu lepas dari semua orang dan orang-orang tidak terjadi seperti apa-apa, kembali beraktivitas normal. Sedangkan Guat mengambil batu itu. Kemudian Guat menjemput Ian dari rumah temannya dan membawanya pulang. Di rumah Ian bertanya apa yang terjadi dengan orang-orang tadi. Thunder menjelaskan kalau mereka sudah lama menahan para alien tahanan planet mereka ke dalam pikiran manusia, sampai mereka sama-sama mati. Apabila ada yang mencoba keluar dari pikiran manusia, Thunder dan Guat akan mengurusnya dan akan menyimpannya di tempat penyimpanan. Malam harinya, karena Ian tidak bisa tidur, ia kemudian tidur di dalam mobil. Kembali ke tempat Moreok berada. Ia sedang mencari alien yang menyerangnya. Mereka kemudian datang ke tempat alien tinggal, namun tidak menemukan siapa-siapa. Mereka malah menemukan lukisan yang mereka tidak mengerti apa artinya. Di kuil Milborn, Hong Seok dan Chuwon menemui Jajang untuk menawarkan alat sihir, namun Jajang meminta untuk menemukan pisau sakti. Mereka memberitahu bahwa pisau sakti itu telah dicuri oleh Doktrun.
Di tempat lain, Moryok merampok dan menyamar menjadi mempelai pria untuk masuk ke dalam rumah di mana pisau itu disimpan. Saat di kamar, Moryok minum bersama istrinya. Saat mau keluar, Moryok seperti orang mabuk dan menyusup ke gudang penyimpanan. Tak lama ada wanita berpakaian merah yang ternyata itu Yian dewasa yang menyamar sebagai mempelai wanita dan juga mencari pisau itu. Saat Hong Seol dan Chung Won datang, Yian dan Moryok kembali ke kamar. Moryok tahu kalau ia dibius. Ia meminta penawarnya namun tidak ada. Setelah selesai persiapan, Yian keluar dan meminta agar pisau itu diserahkan kepadanya. Hong Seol dan Chung Won menghilang dengan kain saktinya dan berusaha merebut pisau itu. Yian kesulitan menemukannya karena mereka tidak terlihat. Tanpa sengaja, Yian menembak tangan Hong Seol dan membuatnya terlihat. Yian kemudian pergi. Saat akan keluar kuil, ia diserang oleh Jajang yang sedang ada di situ. Yian pingsan. Jajang mengambil pisau itu dan membawa Yian. Moryok yang lemas dibawa oleh kedua pengikutnya untuk keluar dari kuil itu. Saat di luar, ia melihat pistol milik Yian dan meminta untuk membawanya. Saat sedang bertugas, Moon Do-seok seperti merasakan keanehan dalam dirinya. Ia mengejar penjahat setelah menerima info dari rekannya. Moon Do-seok bisa menangkap tersangka itu, namun saat di kantor polisi tersangka itu bisa bebas dan mengejeknya. Saat malam, Moon Do-seok datang ke rumah tersangka itu dan membunuh tersangka dan pengacaranya. Setelah melakukan pembunuhan itu, ia tersadar di kamar mandi, dan rekan-rekan di kepolisian sedang menyelidiki kasus pembunuhan itu. Thunder dengan panik mendeteksi bahwa ada tahanan kabur menuju bumi. Ia juga menyampaikan ada tahanan yang memerlukan pemulihan, yang bernama Moon Do-seok. Dengan cepat, mereka merubah mobilnya menjadi pesawat menuju ke tempat Moon Do-seok. Yian kaget melihat tubuh asli ayahnya. Moon Do-seok sedang dikejar oleh alien untuk membebaskan alien yang ada di dalam tubuhnya. Saat sedang berada di lift, Guat datang dan bertarung dengan alien merah itu. Selagi mereka bertarung, Moon Do-seok keluar dari lift dan lari menggunakan mobil polisi. Guat kalah dalam pertarungan itu. Alien merah mengambil pisau milik Guat kemudian naik ke pesawat dan mengejar Moon Do-seok. Sedangkan Guat ditolong oleh Thunder. Guat bertanya siapa paru Moon Do-seok. Ia adalah tahanan 197A, pengendali, ketua pemberontakan. Alien merah terus mengejar Moon Do-seok. Ia juga membujuk untuk melepaskan si pengendali. Namun Moon Do-seok tidak paham dengan apa yang alien merah katakan. Saat alien merah mengejar Moon Do-seok, Guat menembakinya yang sempat membuat pesawat alien merah jatuh. Namun bisa terbang lagi, lalu terjadi adu serang antara Guat dan alien merah. Pesawat Guat terkena tembakan yang membuat jatuh ke dalam sungai. Setelah itu, alien merah kembali mengejar Moon Do-seok. Alien merah turun dari pesawat dan mencari Moon Do-seok yang sempat terpental dari mobilnya. Alien merah mengeluarkan pisau itu dan melemparkannya dan mengenai Moon Do-seok. Dengan pisau itu, alien di dalam tubuh Moon Do-seok akan bangkit. Saat Guat akan mencegahnya, alien merah menghentikannya dan bertarung dengan Guat. Karena misi pembangkitan pengendali sudah selesai, alien merah meledakkan diri bersama Guat. Thunder kemudian bergegas mencari tubuh Guat dan memberikan energi cadangan. Namun karena tidak cukup, Thunder pergi mengamati pengendali. Pengendali keluar dari tubuh Moon Do-seok dan masuk ke dalam pesawat alien. Thunder mengikutinya. Di dalam pesawat, pengendali menggunakan Hava. Guat dengan cepat masuk ke dalam pesawat alien dan bertarung dengan pengendali. Pengendali terkena serangan Guat dan membuatnya terlempar keluar dan ada dua Hava yang ikut keluar. Guat dengan pisaunya mencoba menahan Hava, sedangkan Thunder mengejar pengendali. Thunder menyerang pengendali yang akan mendekati Yian. Pengendali masuk ke dalam tubuh Moon Do-seok dan kabur. Thunder menyuruh Yian masuk ke mobil. Yian melihat Hava lalu mengikutinya. Pengendali melihat salah satu Hava dan menghancurkannya, membuat asap berwarna oranye dan membunuh setiap manusia yang menghidupnya. Semua orang berlari menyelamatkan diri, begitu juga Yian. Saat akan masuk ke mobil, Yian melihat perempuan terjebak di mobil. Ia berusaha menyelamatkannya. Setelah selamat, Yian kemudian ditolong Thunder dan memasukkannya ke dalam mobil. Dan mobil itu pergi sedangkan Thunder tinggal untuk menyelamatkan manusia. Di masa lalu, Yian terbangun dari pingsannya. Ia bertemu dengan Jajang. Diketahui Yian dan Jajang datang ke masa lalu bersama-sama. Mereka sedang mencari pesawat untuk kembali. Jajang juga merupakan Paro. Ia bertemu dengan alien yang lain dan membicarakan tentang pengendali.
Moreo yang ingin masuk ke dalam kuil Milbound mencoba menangkap pengikut kuil Milbound dan menyamar menjadi penghuni kuil. Mereka bertiga kemudian masuk ke kuil. Saat di kuil mereka sudah ditunggu oleh Hyung-seol dan Jung-won karena mereka ditugas untuk mencari obat. Moreo kebingungan soal obat. Saat mengecek di dalam tas ada jamur mematikan. Oleh Hyung-seol, ia diminta untuk mengunyahnya. Dengan terpaksa, Moreo mengunyah jamur itu. Setelah itu, ia memberikan kepada Hyung-seol. Yang lain memberikan gulungan kepada Jajang yang berisi informasi tentang pesawat yang berada di lembah dekat Byeongnam. Tiba-tiba, pisau itu menyala sendiri. Jajang sedikit ketakutan melihat hal itu. Jajang yang sudah tidak membutuhkan Hyung-seol dan Jung-won meminta untuk mereka pergi. Moreok diminta penjaga membawakan makanan untuk Ia yang sedang dikurung. Moreok memberitahu kalau pisau tadi bersinar biru. Ia mengatakan kalau pernah bertemu dengan Jian sewaktu kecil. Moreok menanyakan dari mana asal Jian. Namun ia tidak mau memberitahukan. Saat Moreok mengeluarkan pistolnya, Ian kemudian meminta pistol itu dan menceritakan dari mana ia berasal. Setelah itu, Moreok menyerahkan pistolnya kemudian meninggalkan Jian. Tak lama, Ian pingsan karena makanannya beracun. Di tempat lain, Hyung-seol dan Jung-won juga memakan makanan yang ada racunnya. Menyadari hal itu, mereka berusaha mencari penawarnya dengan badan yang mulai perlahan-lahan kaku. Moreok mencoba mengambil pisau itu dari atap. Hyung-seol dan Jung-won yang melihatnya meminta untuk mengambilkan penawar. Tiba-tiba penjaga datang dan melihat Moreok. Terjadi perkelahian antara Moreok dan para penjaga. Mengetahui makanan itu ada racunnya, Moreok mengambil penawar itu dan meninggalkan satu untuk Hyung-seol dan Jung-won. Sewaktu akan keluar, Moreok dihadang oleh para penjaga. Sedangkan Hyung-seol dan Jung-won berusaha mengambil penawar yang ada di meja. Saat sudah hampir mendapatkannya, meja bergoyang terkena penjaga yang jatuh membuat penawar itu menjauh lagi. Setelah berjuang keras, penyihir wanita mendapat penawar itu dan membaginya. Setelah menyingkirkan para penjaga, Moreok bergegas ke tempat Jian. Jajang yang terbangun dan mengetahui itu menyerang Moreok dengan tentakelnya yang membuat Moreok terpental dan terluka. Dengan cepat, kedua pengikutnya membawa Moreok pergi. Saat di hutan, mereka dikejar. Lalu salah satu pengikutnya mengalihkan para penjaga. Moreok ingin kembali dan memberikan penawar itu kepada Jian, namun pengikutnya mencegahnya. Dengan menggunakan kipasnya, Moreok merubah pengikutnya menjadi kucing, dan ia berlari ke tempat Jian dan memberikan penawarnya. Tak lama, alien berjas dan Jajang datang, kemudian membunuh Moreok. Jajang dan alien berjas bersiap-siap untuk pulang. Ian dan Moreok dimasukkan ke dalam peti. Peti Moreok dibuang ke sungai. Di masa depan, para alien bangkit karena efek asap oranye itu. Pengendali bertemu dengan alien lain. Thunder sedang mengamati pisau yang merupakan juga sumber energi buat Thunder dan kuat. Tanpa sengaja, Ian kecil menyentuh pisau itu dan ia melihat dirinya di masa lalu. Setelah itu, ia pergi ke kamarnya. Saat di kamar, Guat menceritakan tentang ibunya yang telah ia bunuh. Setelah itu, ia meminta Ian untuk pergi karena menjadi penghalang. Setelah berkemah, Ian juga membawa pistol yang ia dapat saat berada di mobil. Thunder membawanya pergi. Di tengah perjalanan, Thunder menyatakan kalau cadangan energi Guat mulai menurun dan kemungkinan besar ia akan kalah. Ian meminta Thunder untuk kembali dan membantunya. Lalu mereka berbalik dan kembali. Ketika alien datang ke tempat Guat berada, mereka masuk ke pesawat dan mencari Guat. Karena energinya sedikit, Guat mudah dikalahkan. Pengendali kembali mengaktifkan Hava. Thunder yang kembali memberitahu soal kelemahan pesawat itu yaitu jantung merah. Dengan cepat, Guat melemparkan pisaunya keluar. Di luar, Thunder menangkap pisau itu kemudian melompat ke arah pesawat. Belum sampai ke pesawat, Thunder diserang oleh para alien. Thunder berlari tanpa sadar pisaunya jatuh. Guat yang keluar dari pesawat ditolong oleh Ian. Saat di mobil, Ian melihat pisau itu dan berusaha mengambilnya. Para alien melihat hal itu berusaha menyerang Ian, namun oleh Thunder dihalau. Mereka kemudian kabur. Para alien mengejar mereka dan menempel di mobil. Guat membuka portal dan masuk ke portal itu bersama para alien. Mereka kembali ke masa lalu. 10 tahun lalu dari Ian dewasa berada. Thunder mulai sekarat. Guat berusaha melawan pengendali namun tangannya putus. Menurut Thunder, persentase kemenangannya meningkat. Tiba-tiba, Ian menggunakan pistolnya menembak si pengendali dan membuatnya terluka.
Pengendali menyerang mobil itu yang membuatnya terjatuh ke danau. Ian berusaha berenang keluar dari mobil itu dan mengejar pisau itu, namun tidak mendapatkannya dan mulai tenggelam. Sedangkan si pengendali mencoba mencari tubuh manusia lain karena mulai sekarat. Moreo kecil yang sedang berburu di dekat danau melihatnya yang pingsan di tepi danau dan ia berusaha menyelamatkannya. Tak lama, Ian kecil tersadar, kemudian mencari tanda dan pisau itu. Moreo berusaha membantu mencari pisau itu. Ia berenang ke danau itu dan menemukan tas milik Ian. Namun di dalam danau, Moreo muda bertemu dengan Moreo dewasa yang baru saja keluar dari peti. Saat Moreo dewasa ke permukaan, ia bingung kenapa ia masih hidup. Dari tangannya muncul asap putih. Ian dewasa tersadar dalam peti yang akan dikubur. Dengan menggunakan pistolnya, ia melumpuhkan 2 orang yang akan menguburnya. Ia keluar dari peti, tiba-tiba seorang nenek memberitahu Ian. Ian yang melihat rombongan Jajang, lalu menembaknya. Jajang yang terkena tembakan itu membunuh penjaga lain dengan tentakelnya. Tandunya terjatuh, begitu juga pisaunya. Dengan cepat, Ian mengambil pisau itu dan lari bersembunyi. Alien berjas dan Jajang mencari. Tiba-tiba muncul Hyeseol dan Chungwon mencoba menyerang kedua alien itu namun tidak mempan. Ian yang terlihat persembunyiannya berusaha lari. Oleh alien berjas dikejar. Saat berada di atasnya, Ian menembaknya. Tiba-tiba Ian terjatuh yang membuat pisaunya terlempar. Saat akan mengambilnya, kaki Ian terluka. Pisau itu pun diambil oleh alien berjas. 2 penyihir melawan Jajang dan menggunakan alat-alat ciptaannya. Mereka membuat Jajang tidak bisa bergerak dan kemudian dimasukkan ke dalam kendi besar. Setelah itu, kendi itu ditempeli dengan kertas-kertas sihir. Ian yang tertangkap alien dan berusaha dibunuh dengan pistolnya. Tiba-tiba, kipas milik Moreo terbang. Muncul pedang hitam dari kipas itu dan menyerang alien dan kembali kepada museum. Dengan ilmunya, ia menyerang alien itu. Moreo mencoba mengeluarkan pedang dari kipasnya dan bertarung dengan alien itu. Setelah menahan serangan laser dengan pedangnya, Moreo pingsan. Ian yang terluka kakinya diberi obat oleh Hyeseol. Ia kemudian mencari tubuh alien berjas dan berusaha menembakinya, namun tidak bisa karena ada pelindungnya. Peluru Ian juga tinggal 3. Hyeseol dengan cermin ajaibnya membuat tangannya menjadi besar dan menyerang alien itu, namun alien itu tidak kenapa-kenapa. Setelah Moreo sadar, dengan membawa pedang, ia keluar dan menghadapi alien itu. Dengan pedang itu, Moreo bisa memotong tangan alien dan menusuknya. Sedangkan Ian dengan bantuan cermin ajaib itu, ia menembak tubuh manusia. Peluru yang melewati cermin itu menjadi besar dan membuat tubuh itu terpental. Ian mendapatkan pisau itu. Di sisi lain, kendi itu meletak sedikit demi sedikit. Lalu kendi itu meledak. Alien yang ada di dalam tubuh Jajang keluar. Alien itu mengejar Ian. Moreo menyuruh 2 pengikutnya untuk mengikuti Ian. Moreo membunuh alien yang lainnya. Ian naik ke perahu. Agar tidak ketahuan, ia meninggalkan perahunya. Jajang ke perahu itu, namun ia tidak menemukan Ian. Karena kabut cukup tebal, ia tidak bisa melihat sekitar. Ian dengan menggunakan ranting pohon berenang dan ditemani 2 kucing itu. Pedang Moreo menghilang setelah mengalahkan alien itu. Orang berjas itu memberitahu kepada Moreo ada benda di dalam tubuhnya. Tiba-tiba kepala Moreo pusing dan teringat saat ia masih kecil, dan ternyata si pengendali memasuki tubuh Moreo. Moreo kemudian pingsan. Kedua penyihir melihat dan ingat tentang itu. Apa mereka akan membunuhnya? Di masa depan, saat Gua, Thunder dan Ian masuk ke portal, ada seorang wanita melihat itu dan pesawat alien. Dan saat itu waktu tinggal 48 menit sebelum ledakan Hava. Dan diketahui pengendali sudah bangun. Kebebasan akan datang untuk para alien. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di sequel berikutnya. Sampai sini bersambung dulu ya.